Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Telis Hukum. Dalam segmen ini kita akan mencoba mendengarkan kesimpulan atau pandangan terakhir dari narasumber kita dalam konteks pil pahit bernama Pilot itu dalam kasus KSP Indosuria yang diduga gagal bayar terhadap nasabahnya yang merugikan hingga belasan triliun rupiah. Pak Oto, tadi kita dalam segmen sebelumnya kita sempat menyinggung soal pemerintah. Kaitan pemerintah dalam hal ini adalah bagaimana mereka sebenarnya bisa mengedukasi masyarakat dan bisa melindungi masyarakat tentunya. Apa yang Bapak bisa tarik kesimpulan dari pembicaraan kita ini kaitan dengan peran pemerintah dalam soal ini? Jadi Pak Oki ya, kalau kita mau jujur, masalah ini bukan masalah Indosuria saja. Oke. Ini masalah yang sangat serius dan besar buat bangsa kita ini. Masalah Indosuria kan hanya satu aja dari bagian yang lain. Masih ada perusahaan-perusahaan lain. Coba bayangin, ada Kresna, ada Emco, ada kemudian Reksadana Syariah, ya kan? Dan masih banyak sekali. Ada 36 perusahaan yang kejadian seperti ini. 36 perusahaan yang memiliki kasus yang sama? Yang bisa berpotensi mengakibatkan kerugian masyarakat itu ratusan triliun. Wow, oke. Nah, saya yakin kalau Pak Jokowi tidak sibuk dengan pandemi, dia udah pasti marah soal ini. Karena ini mengakibatkan krisis ekonomi kita. Tadi pagi saya lihat ini Pak Jokowi marah-marah katanya soal sama menterinya. Nah, ini juga mestinya mendapat perhatian daripada menteri yang ada. Menteri Koperasi tidak boleh membiarkan ini. Jangan take it for granted. Akibat daripada kurangnya pengawasan dari Menteri Koperasi atau jajarannya, itu mengakibatkan kejadian seperti ini. Ratusan triliun tentunya bisa menggerakkan ekonomi lebih cepat mestinya. Ya? Ekonomi terhambat gara-gara ini. Jadi jangan dianggap ini masalah sepele gitu loh. Oleh karena itu, pemerintah harus melihat. Coba kemarin saya lihat dalam kasus Jiwasraya, kejaksaan sudah mentersangkakan seorang OJK. Artinya dalam dana reksa berarti bisa terjadi juga ada permainan kan? Betul. Dengan OJK-nya. Nah sekarang dalam hal ini saya nggak tahu apakah ada permainan dengan pejabat dari koperasi atau tidak. Ini kan harus diusut gitu loh. Ya kalau tidak ada syukur. Tapi perlu dilihat kenapa sampai ada sebuah koperasi bisa meraup dana masyarakat sampai 14 triliun gitu, tanpa ada pengawasan. Kan mestinya kan diawasi setiap tahun, dilihat gitu. Nah kalau ada mengatakan bahwa ini adalah karena pandemi, nggak mungkin. Karena bulan 2 sudah gagal bayar. Kita baru mulai pandemi itu bulan Maret otomatis mulainya. Ya kan? Dan nggak bisa serta-merta. Umpamanya bulan Maret kejadian terus langsung pandemi. Tidak. Karena Februari sudah kejadian. Jadi ini pasti sudah terjadi sebelumnya. Jadi oleh karena itu koperasi jangan take it for granted. Ya. Percayalah ini harus diusut tuntas. Keseriusan pemerintah dalam mengusut tuntas kasus ini tentunya menjadi dorongan masyarakat untuk lebih berhati-hati tentunya. Betul. Oleh karena itu saya minta pada Presiden kita Pak Jokowi daripada marah-marah terus, perintahkanlah pihak kepolisian untuk segera mengusut kasus ini. Bukan saja hanya kasus Indosuria. Kasus-kasus yang lain juga seperti itu diusut. Beberapa perusahaan lain dana reksa yang sudah babak belur, dana masyarakat sudah nggak dibayar, ratusan triliun. Diusut tanpa perlu harus menunggu aduan dari masyarakat atau laporan masyarakat ya. Tapi karena ternyata tidak dilaksanakan, wajar dong saya berharap menghimbau. Ya kan dari Pak Presiden, kasihan Presiden kita nih, ya kan diserang secara ekonomi dari kiri kanan gitu loh. Nah kalau para menterinya tidak bisa bertindak lebih cepat, ya jangan-jangan pikiran saya apakah karena ini Pak Jokowi marah, ya kan? Jangan-jangan ya. Kan kok Pak Jokowi marah katanya kok nggak ada yang bertindak, ya ini dong ditindak dulu jadi supaya besar, ekonomi bisa jalan. Gitu. Baik Pak Oto, terakhir Pak, apa himbauan Bapak terhadap mereka yang memiliki dana besar hingga tidak terjebak dalam kasus-kasus seperti ini? Oleh karena itu saya menghimbau kepada semua, bukan hanya dana besar, dana kecil, masyarakat, jangan tergiurlah dengan rayuan-rayuan dengan bunga besar, ya kan? Kalau dia sudah memberikan rayuan dengan bunga besar, itu pasti ada indikasi ini akan ada kecurangan, ya kan? Karena bagaimana bisa dia bisa mengembalikan uang itu kalau terlalu besar? Coba kalau dia terima dana 10%, berapa mau disalurkannya kepada masyarakat? Ya, bisnis apa dia? Bisnis apa? Ya kan? Gak mungkin. Jadi, tapi mungkin masyarakat ini
percaya karena dia bilang diawasi oleh OJK atau Menteri Koperasi. Nah, khusus kasus Indosuria nggak ada urusan OJK di sini. Oh, gitu. Karena ini koperasi. Ini urusannya Menteri Koperasi gitu loh. Kalau dana reksa itu urusannya OJK. Tapi kan mereka juga muterkan uang masyarakat, mengambil kemudian itu bukan OJK. Ini di bawah koperasi. Di bawah koperasi ya. Nah, makanya saya tadi heran waktu ditayangkan tadi itu ada yang bicara, ada yang mengiming-iming katanya ini diwasi OJK. Kalau itu berarti si marketingnya itu udah bohong itu. Udah membohongi si nasabah. Berarti kan di sini ada penipuannya kan gitu. Penipuannya. Nah, itu udah unsur yang semestinya bisa ditindaklanjuti oleh polisi. Nah, kedua gampang sekali kan. Apakah koperasi ini bisa meraup uang dari masyarakat seperti ini? Satu. Kedua, kalau dia raup, uang itu dibuat kemana? Ada mens rea nggak? Ada niat jahat nggak? Sengaja menghimpun dana, tapi semodelnya nggak diusahakan, tapi dimakan sendiri. Nah, ini polisi yang tahu. Nah, oleh karena itu, Presiden melalui koperasi bisa berkoordinasi dengan kepolisian agar ini aman. Kasihan rakyat kita, demi negara kita. Baik, Pak Oto, sangat menarik perbincangan kita. Dan saya yakin ini bukan perbincangan terakhir, karena kita tentunya akan coba menelisik lebih dalam lagi kasus-kasus yang mungkin lebih banyak yang meresahkan masyarakat. Dalam hal ini tentu juga kita sama-sama berharap aparat, baik aparat kepolisian maupun dari pemerintahan tentunya lebih concern terhadap kasus-kasus seperti KSP Indosuria ini dan bisa menjadi jalan keluar terbaik bagi nasabahnya. Terima kasih Pak Oto. Terima kasih Pak Ogi. Dan pemirsa Televisi Hukum, demikian pembicaraan kita dalam program Televisi Hukum kali ini dengan tema Pil Pahit itu bernama Pilot dalam konteks kasus KSP Indosuria yang gagal bayar nasabahnya yang diduga melibatkan kerugian hingga belasan triliun rupiah. Demikian, semoga menarik, semoga pembicaraan kita kali ini mendapatkan sesuatu yang apresiasi dari masyarakat dan juga semoga Anda mendapatkan pencerahan dan juga mendapat pengetahuan baru tentang bagaimana penyelesaian dan solusi-solusi hukum yang ada di sekitar kita. Demikian, salam Televisi Hukum, selamat malam dan sampai jumpa.